Terima kasih Ketua, yang terhormat pimpinan Komisi 2, kawan-kawan Komisi 2, Pak Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pertama saya ingin menyampaikan dengan KPU tadi disampaikan bahwasanya terdapat kekurangan dana yang setelah disetujui pemerintah. Terus kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya ingin mengingatkan Pak Mendagri. Tadi banyak disampaikan bahwasanya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri banyak membantu, terutama dari sisi data dan terkait masalah yang akan dilaksanakan pemilu 2024 ini. Akan tetapi, Pak Menteri, saya agak kecewa karena ternyata direktur yang baru Bapak angkat itu data desa aja dia tidak tahu namanya desanya, Pak Kelurahan. Alhamdulillah setelah 2 minggu tidak ketemu juga. Jadi setelah diganti pun sepertinya orangnya masih belum cocok. Nah, itu juga terkait juga dengan Disduk Capil. Saya berharap agar Pak Menteri bisa mengevaluasi orang-orang seperti ini, Pak. Karena ini bisa nantinya ke depan bisa mengganggu kinerja Bapak dan kinerja tahapan pemilu ke depannya. Ya, Dirjen Bina Desa, Pak. Ya. Kan sudah diganti, Pak. Saya tanya nama desa, tidak ingat, Pak. Sampai hari ini katanya ada di lampiran, dan lampirannya pun sampai hari ini tidak ada, Pak. Ya. Tuh. Kemudian untuk Bawaslu. Bawaslu, tadi kawan-kawan sudah mengingatkan terkait masalah Sekjen Bawaslu. Saya ingin mengingatkan, Pak Ketua, bahwasanya tahapan pemilu itu terkait masalah salah satunya administrasi, pelaksanaan pemilu ini terkait masalah tahapan ini, terkait juga masalah belanja. Tidak mungkin yang namanya komisioner itu mengoperasikan sendiri seluruh belanja se-Republik Indonesia ini. Saya sudah pernah mengingatkan dan saya juga cukup keras pada waktu itu terkait masalah sekretaris Bawaslu. Dan kenyataannya sampai hari ini belum juga ada, Pak. Makanya tadi Bapak juga tidak bisa menerjemahkan secara baik terkait masalah belanja di tahapan pemilu ini. Saya khawatir apabila ini terjadi terus, akan semakin kacau pemilu kita ini, Pak. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di Bawaslu ini. Dan sebenarnya kami Komisi 2 tidak mau tahu urusan ini. Yang kami penting itu bahwasanya operasional ini berjalan dengan baik. Kemudian untuk DKPP, Pak. Saya dari tahun ke tahun itu, Pak, cuma satu aja harapan dengan DKPP ini, Pak. Ada timetable yang jelas, Pak. Kapan orang itu memasukkan laporan? Kapan orang itu bisa menerima putusan? Jangan nanti semua pemilu sudah selesai, putusannya baru ada, Pak. Kode etik ini kan harusnya putusan semacam sidang cepat, Pak. Sehingga pada saat proses tahapan itu terlaksana, Bapak sudah ada putusan. Jangan terlalu birokratis. Jadi kayak sampurna iklan zaman dulu kan, kalau bisa diperpanjang untuk apa dipercepat, kan seperti itu. Nah, saran saya seperti itu, Pak, supaya ada hasil karya Bapak juga, Pak. Kemudian untuk Bapak berempat, Pak, ya. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri. Saya juga ada concern satu hal terkait masalah tahapan yang mungkin agak luput dari pantauan kawan-kawan yang lain. Kita sama-sama tahu bahwasanya 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita menghadapi pilkada serentak di seluruh Republik Indonesia. Tapi baru sebagian, bukan sebagian besar, sebagian. Di tahun 2024 kita akan menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia. Pilkada di 2020 itu, Pak, itu masih menyisakan banyak sekali masalah. Di mana saat ini banyak sekali kawan-kawan kita dari penyelenggara ini terancam ditangkap dan dipenjarakan. Saran saya cuma sedikit, supaya tahapan ini tidak terganggu. Kenapa tidak dioptimalkan masalah dengan inspektorat?
Jadi kalau mulangin uang, mulangin aja uang, tidak perlu kita tangkap semua. Habis orang ini ditangkap semua Pak, dari kecamatan sampai dengan komisioner. Terus yang mengurus pemilu ini nanti siapa? Apakah APH yang akan mengurus pemilu? Nah, jadi kita harus bersepakat dalam hal ini. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah ada perjanjian kerjasama terkait bagaimana distribusi barang, penggunaan barang. Akan tetapi itu nanti bisa jadi masalah juga di kemudian hari Pak Menteri. Apabila tidak bisa hibah, dipinjamkan, terus nanti kemudian di depan hari ditanyakan lagi bagaimana proses peminjamannya. Karena kebijakan itu di Indonesia bisa dipertanyakan. Saran saya adalah, mungkin harus ada kerjasama. Dalam hal ini dalam leading sektor, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dengan APH di Republik Indonesia ini. Agar bapak-bapak juga tidak dapat masalah ke depannya, terutama yang di lini bawah Pak. Yang di lini ke atas nggak kena Pak, yang di lini bawah itu yang kacau balau beliau itu. Nah, itu sekedar saran saya. Cuman kalau memang toh itu dianggap tidak perlu, ya tidak masalah juga kan. Tinggal kita berharap dan berdoa bersama-sama agar apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak terjadi dan tahapan itu tidak terkendala di daerah. Karena kita sama-sama lihat bahwasanya tahapan pemilu ini kan sudah sangat ketat sekali waktunya. Kalau bergeser sedikit saja itu akan berakibat yang cukup fatal. Terkait masalah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, terbuka, tertutup, ya mungkin ini jeritan hati kami untuk Mahkamah Konstitusi Pak sebenarnya ya kan. Ya, kami ya, saya terutama itu jadi menganggap bukan menjadi anggota legislatif lagi Pak, sudah menjadi anggota legislatif kelas 2. Karena keputusan akhirnya undang-undang itu bisa diputuskan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kalau mau ngomong kayak gitu terus ya bagus juga sih DPR ini digantikan dengan Mahkamah Konstitusi saja kan gitu kan. Kalau semuanya bisa berbentuk norma baru dengan putusan-putusan seperti itu. Saya rasa demikian saja Pak Saan, masih ada 8 lagi yang butuh pertanyaan. Terima kasih.